Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, dua kabar yang cukup panas kini datang dari geopolitik Indonesia dalam pusaran konflik dunia, bos. Nah, yang pertama nanti, pemerintah dan pemimpin kita Indonesia baru-baru ini mendapat kritik keras dari seorang pengamat geopolitik Indonesia, bos, yang menyebut bahwa Indonesia kini terlihat mulai condong ke Amerika. Bahkan ia menyebut kedekatan Presiden Prabowo serta sikap nurut yang berlebihan pada kebijakan Amerika bisa menjadi petaka bagi Indonesia. Nah loh, bagaimanakah itu setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua datang dari Iran yang kini juga langsung bereaksi keras atas gugurnya para prajurit Indonesia di tanah asing di Lebanon, bos. Nah, bagaimanakah itu pernyataan Iran dan bagaimana kecamannya? Mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi tanggal 30 Maret 2026 kemarin, sebuah kritik pedas datang dari seorang guru besar UNAIR, Universitas Airlangga, Profesor Henry Subiakto. Beliau adalah seorang akademisi senior yang dikenal vokal dalam isu komunikasi dan juga geopolitik, bos. Nah, jadi jelas beliau bukan orang sembarangan seperti Mimin. Jadi dikutip dari fajar.co.id, beliau pun menyoroti arah kebijakan luar negeri kita, bos. Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto yang kini beliau menilai semakin dekat dengan Amerika. Bahkan bukan sekedar dekat, tapi disebut terlalu percaya, bahkan terkesan mengikuti, alias nurut-nurut wae ama Paman Donald. Ibarat kata ini bukan lagi kerja sama, tapi udah kayak ikut kata senior, ibarat katanya, bos. Nah, lanjut. Menurut Profesor Henry, dampaknya pun cukup serius. Di mata negara Iran yang kini lagi baku hantam dengan Amerika, Indonesia pun bisa dianggap tidak netral, bahkan bukan lagi sebagai negara sahabat. Kenapa? Karena di tengah konflik kawasan Teluk, posisi netral itu memang mahal, terutama di jalur vital seperti Selat Hormuz, tempat lewatnya sebagian besar minyak global, bos. Dan efeknya bukan cuma sebatas teori. Karena kini, meskipun kemarin katanya sudah dapat respon positif dari Iran, namun dua kapal tanker Indonesia milik Pertamina International Shipping, VLCC Pertamina Pride dan Gamnusuro terpaksa ikut tertahan di Teluk Arab. Bukan karena salah rute, tapi karena satu ancaman, yaitu rudal nyasar. Apalagi setelah insiden 14 Maret 2026 ketika kapal tanker terkait Amerika disebut jadi target di kawasan tersebut. Henry pun lalu membandingkan Indonesia dengan negara lain seperti India dan Pakistan, bos. Menurutnya, negara-negara itu tetap berhubungan dengan Amerika, tapi tidak terlihat tunduk total, sehingga masih dianggap relatif netral oleh Iran. India bahkan dikenal lebih fleksibel, main di dua sisi tapi tetap aman, bos. Sementara Indonesia masih dinilai terlalu condong ke satu kubu. Nah, sekarang pertanyaannya, benarkah Indonesia sudah kehilangan posisi netralnya atau ini hanya sudut pandang yang terlalu tajam? Dan yang bikin lebih penasaran, apakah selama ini kita disebut meremehkan Iran? Lanjutkan lagi videonya sampai habis, bos. Oke, jadi masih menurut Profesor Henry Subiakto, ada satu kesalahan besar yang sering terjadi, bos. Katanya banyak negara yang meremehkan kekuatan Iran. Padahal faktanya ya, Iran bukan pemain lemah, bos. Iran gak seperti Irak ataupun Venezuela kemarin. Karena selama lebih dari 40 tahun, Iran telah hidup di bawah tekanan dan embargo dari Amerika dan sekutunya. Tapi bukannya semakin melemah, mereka justru bangkit dan kini membangun kekuatannya sendiri. Bahkan Iran kini dikenal sebagai negara yang memiliki kekuatan besar dalam rudal balistik jarak jauh, drone tempur yang efektif, sampai dengan strategi perang asimetris yang sulit ditebak. Ibarat petarung, makin ditekan, makin berbahaya. Nah, Profesor Henry pun bahkan menyebut banyak pihak baru melek setelah konflik berjalan lebih dari sebulan. Artinya apa? Selama ini mungkin banyak yang salah membaca peta kekuatan global, bos. Kemudian kritiknya pun makin dalam. Ia bahkan menyinggung bahwa ada pemimpin negara yang tidak cukup kritis
tidak peka terhadap perubahan geopolitik, bahkan punya kecenderungan inferior saat berhadapan dengan Amerika. Nah, tapi beliau tidak menyebut namanya ya, artinya ya bukan presiden kita bos, tapi bisa juga iya. Beliau pun juga menyindir gaya kepemimpinan yang terlalu nyaman dengan Barat, bahkan menyerempet karakter seperti Paman Donald. Jadi, saat ini pesannya jelas, dunia sedang berubah cepat, kekuatan baru pun muncul, tapi tidak semua pemimpin siap membaca arah itu. Dan Indonesia kini sepertinya masih berada di tengah-tengah pusaran bos. Apakah tetap netral atau perlahan bakal terseret arus? Nah, mungkin itu nanti di masa depan bakal jadi pertanyaan besar, meskipun pemerintah saat ini menyatakan tetap netral dan non-blok. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih bos? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut kabar kedua. Jadi kemarin tanggal 30 Maret 2026, Iran pun akhirnya bereaksi keras atas gugurnya pasukan Indonesia, bos. Melalui kedutaan besarnya di Jakarta, Iran menyampaikan duka mendalam atas gugurnya prajurit TNI, yaitu almarhum Farizal Ramadan, yang gugur sehari sebelumnya, 29 Maret 2026 di wilayah Adik Al-Qusair, Lebanon Selatan. Bahkan yang terbaru, ada tambahan 2 orang lagi, bos. Jadi total pasukan yang gugur dari Indonesia adalah 3 orang. Nah, namun ini bukan sekedar bela sungkawa biasa. Pihak Iran juga langsung melontarkan kecaman tajamnya, bos. Dalam pernyataan resminya, Iran menyebut insiden tersebut sebagai akibat langsung dari agresi militer Israel yang disebut berlangsung dengan dukungan penuh dari Amerika. Nada pernyataannya tegas, bahkan cenderung keras. Iran menyebut serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian sebagai tindakan keji, sebuah pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Dan ini poin pentingnya, pasukan yang menjadi korban adalah bagian dari UNIFIL, misi resmi penjaga perdamaian PBB. Artinya apa? Artinya target yang seharusnya netral justru malah ikut terseret dalam pusaran konflik, bos. Bagi Iran, ini bukan hanya tragedi, tapi juga bukti bahwa eskalasi di Lebanon sudah melewati batas. Mereka bahkan mendesak agar pelaku serangan tidak dibiarkan tanpa konsekuensi, dan pesan Iran jelas bahwa konflik ini tidak lagi sekedar perang regional, tapi sudah mulai menyentuh pihak-pihak yang seharusnya dilindungi. Dan di tengah semua itu, satu pernyataan besar muncul. Jika pasukan perdamaian saja bisa jadi korban, seberapa jauh lagi konflik ini bakal meluas? Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.